Konsultan desain yang bermarkas di Inggris, Buro Happold, menyebut proyek Jakarta International Stadium tidak sesuai dengan konsep desain orisinil dari Buro Happold. Produser Jakarta Melayu Festival, Gies Khalifa, menyebut perubahan desain hal biasa jika ada kendala. Gies awalnya menerangkan Buro Happold kerap memberikan jasa di bidang building service engineering, ekonomi, ground engineering, people movement, strategic planning, structural engineering, transport and mobility, visualization, and water. Gies mengatakan Buro Happold selalu bekerja sama dengan biro arsitek lokal, misalnya kerjasama dengan BH, dengan Taban Lioglu Arsitek dan Populus dalam proyek Stadion Astana Arena di Astana, Kazakhstan. Di Indonesia, Buro Happold bekerja sama dengan biro arsitek BDW Arsitek dan Jakarta Konsultindo untuk membangun JIS. Bahwa dalam pelaksanaan ada perubahan adalah hal yang biasa, terkadang ada kendala yang mau tak mau harus ada perubahan dari desain awal. Gies mengatakan perubahan apa saja dalam pembangunan JIS. Buro Happold juga tidak merinci apa saja yang diubah dalam proyek JIS. Tidak ada pernyataan dari Buro Happold JIS tidak sesuai dengan standar FIFA. Yang ada adalah perubahan keterangan di web BH dari sebelumnya hilang dan setelahnya ditayangkan kembali. Gies tidak masalah jika JIS mau dikembangkan aksesnya, sebab pembangunan JIS memang belum rampung sepenuhnya. Salah satu yang disinggung Gies adalah soal stadion dekat JIS yang sampai saat ini belum bisa digunakan. Ia mengatakan setuju dibuat pansus untuk menyelidiki JIS, namun juga harus ada perlakuan yang sama terhadap Mandalika. JIS menggunakan dana pen atau pinjaman yang bukan hibah. Mandalika memiliki utang 4,6 triliun, mengalami kerugian miliaran rupiah, bahkan kembali meminta penyertaan modal. Selidiki keduanya hingga tuntas agar semua tahu mana yang digarong dan siapa malingnya. Gies menyebut saat ini JIS tengah dipolitisasi. Ia berharap FIFA segera diundang ke Indonesia. Yang sekarang untuk JIS adalah hasil karya anak bangsa di-downgrade untuk kebutuhan politik. Supaya tidak dipolitisasi, undang FIFA secepatnya. Untuk diketahui, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut Jakarta International Stadium adalah mahakarya yang dibangun sepenuhnya oleh warga Indonesia. Mahakarya ini adalah 100% dibangun oleh anak-anak bangsa dari keringat orang Indonesia yang dilahirkan dari rahim-rahim ibu Indonesia. Akhirnya, hari yang ditunggu itu, hari yang dinanti bertahun-tahun, malam ini mencapai penutupannya. Di tempat ini telah lama dicanangkan, telah lama dijanjikan, dan hari ini janji itu dibayar tunai. Di sini bukan saja kita menyaksikan sebuah bangunan mahakarya, tapi tempat ini membuktikan bahwa mimpi itu bisa dicapai lewat kerja keras, lewat kerja tuntas. Mimpi yang oleh sebagian ditanggapi dengan pesimis. Mohon maaf harus kami sampaikan bahwa kami mengecewakan mereka yang pesimis. Mahakarya berdiri di Jakarta, dipersembahkan untuk The Jackmania, untuk warga Jakarta, dan untuk Indonesia. Mahakarya ini adalah 100% dibangun oleh anak-anak bangsa dari keringat orang-orang Indonesia yang dilahirkan dari rahim-rahim ibu orang Indonesia. Perjuangan ini diawali modal pertama, modal terutama untuk bisa bekerja membangun stadion ini adalah dukungan yang luar biasa dari The Jackmania. Dari mulai saat direncanakan, dari saat janji itu diungkapkan 5 tahun yang lalu, janji membangun stadion itu diungkapkan, dan The Jack bersedia mempercayai janji itu. The Jack bersedia untuk ikut mengawal janji itu, dan hari ini The Jackmania memenuhi stadion yang dijanjikan itu. Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zulkifli, menanggapi soal pernyataan perusahaan jasa desain dan konsultasi asal Inggris Buro Happold. Buro menyebut desain Jakarta International Stadium tidak sesuai dengan panduan mereka. Buro menyebut
Pihak yang meminta agar terlibat dalam proyek JIS adalah Jakarta Konsultindo. Adapun Jakon merupakan anak perusahaan dari BUMD DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo. Taufik menyampaikan dirinya sudah bertanya kepada Jakpro soal pernyataan buruh Happold terkait JIS tidak sesuai dengan desain konsultasi asal Inggris tersebut. Menurutnya, yang dimaksud tidak sesuai itu bukan infrastruktur bangunan dan lapangan. Yang dimaksud Jakpro dengan tidak sesuai dengan desain awal itu bukan si gedungnya atau stadionnya, tapi memang hal-hal yang melingkupi yang menjadi tanggung jawab dari buruh Happold. Taufik menyampaikan, salah satunya yang dimaksud upaya menghadirkan pelaku UMKM yang akan dikelola warga sekitar JIS. Ia bilang, hal itu masih dalam tahap persiapan Jakpro selaku BUMD yang bertugas sebagai pengelola JIS. Dari awal perencanaan, kami sudah mengacu kepada standar FIFA karena di situ banyak sekali requirement dan juga rekomendasi yang mengatur detail by detail, tidak hanya di lapangan aja tapi semua fasilitas dan termasuk satu kawasan di Jakarta International Stadium. Penonton itu masuk melalui rem ya, kedua buah rem barat, rem timur dan terhubung langsung dengan konvers stadium, di mana di situ ada kurang lebih 53 pintu keliling ya dari segala penjuru, timur, selatan, barat dan utara. Kami sudah mendesain itu juga sesuai dengan ketentuan karena pada saat merancang kan kami pakai pedoman atau guideline dari FIFA ya, dari tim ahli bangunan gedung di DKI itu juga diuji jumlah pintu-pintunya, kemudian konfigurasi penempatan bangku atau bench untuk pemainnya, jumlah lorong-lorong untuk situasi tanggap darurat itu benar-benar sudah di challenge sebelumnya ya. Jadi sebelum stadion ini jadi itu standar akan safety atau keamanan ini sangat-sangat kami perhatikan. Kita menggunakan jenis rumput hybrid, ini juga pertama kali di Indonesia. Ini perpaduan antara rumput sintetis dengan rumput alami, di mana persentasenya atau komposisi ini 95% rumput alami, 5%-nya rumput sintetis. Kenapa pakai hybrid? Karena ini juga rekomendasi FIFA, karena memiliki sejumlah kelebihan, di antara yang pertama durability-nya, memiliki ketahanan yang jauh lebih baik dari rumput alami. Jawaban dari Jakpro memang itu belum selesai, karena ini sekarang masih ke intinya, yaitu dia sebagai stadion. Tapi kemudian tentang bagaimana interaksi dengan masyarakat sekitar, itu memang akan dikerjakan. Ya, ketika sepak bolanya mau main, yang ramai justru bukan sepak bolanya, yang ramai politisasinya. Padahal kita berharap bahwa Piala Dunia U17 nanti bisa kita gelar dengan senyata-nyatanya. Jangan sampai kasusnya seperti Piala Dunia U20, sudah injury time mau di kick off fluidnya mau dibunyikan, tiba-tiba dibatalkan sendiri oleh Indonesia. Nah, ini akan ada indikasi ke arah sana, apalagi kemudian segala sesuatu terus diseret ke ranah politik. Khawatir jangan sampai kita jatuh dua kali di lubang yang sama. Ya, politisasi bisa saja mereka menganggap bahwa tidak ada politisasi, tapi kemudian yang digunakan sampai kemudian pernyataan-pernyataan yang disampaikan ini kan mengarah pada akhirnya ke politik. Ada yang tersinggung, karena kenapa ada yang tersinggung sih wajar, karena memang tahunnya ada tahun politik. Piala Dunia U17 digelar pada 10 November sampai 2 Desember. Sementara di waktu yang hampir bersamaan ada agenda politik besar, pendaftaran calon presiden pada 19 Oktober sampai 25 November. Nah, benturan-benturan ini yang mungkin akan terjadi, apalagi misalnya yang yang memproduksi atau mendirikan JIS kan kemudian jadi calon presiden Republik Indonesia.